Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Pertama di sini ada Vina Nursabila, yang kedua ada Amanda Alivia, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Fadli Faturrahman. Slide pertama ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi mendukung operasional secara organisasi perusahaan dalam rantai pasok dengan menggunakan jaringan data kecepatan tinggi dan dengan database. Perusahaan dapat melakukan sharing data untuk mengelola rantai pasok secara keseluruhan dan mengelola dirinya sendiri dalam kedudukannya sebagai bagian dari rantai pasokan. Terus di sini ada juga teknologi informasi untuk mendukung operasional secara organisasi perusahaan dalam rantai pasokan. Dengan menggunakan jaringan data, kecepatan tinggi, dan dengan database, perusahaan dapat melakukan sharing data untuk mengelola rantai pasokan secara keseluruhan dan mengelola dirinya sendiri dalam kedudukannya sebagai bagian dari pasokan. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan ini mendukung operasional secara organik perusahaan dalam rantai pasokan. Dengan menggunakan jaringan data kecepatan tinggi dan dengan database, perusahaan dapat melakukan sharing data untuk mengelola rantai pasokan secara keseluruhan dan mengelola dirinya dalam kedudukannya sebagai bagian dari rantai pasokan. Selanjutnya, di sini ada perencanaan strategis teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok, yaitu perusahaan sekarang berfokus pada perencanaan dengan tujuan perencanaan jangka panjang dan merubah organisasi untuk meningkatkan nilai kompetitif. Perencanaan strategis memerlukan keterlibatan top manajemen. Perencanaan strategis teknologi informasi harus mendukung fleksibilitas dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan kebutuhan pasar dan teknologi informasi memfasilitasi terbentuknya kemitraan yang cepat dengan memberikan informasi yang tepat. Berikut beberapa alasan penggunaan teknologi informasi dalam SCM antara lain yang akan dibacakan oleh Vina Nursabila. Alasan penggunaan teknologi. 1. Ada alasan pemasaran. Untuk bersaing di pasar yang baru, organisasi harus mampu mengatur ulang sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Agar bisa memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah, organisasi harus memiliki rantai pasok yang efektif. Kedua, ada alasan hubungan dengan pelanggan, yaitu manajemen hubungan pelanggan merupakan pendekatan bisnis untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Sasaran untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba perusahaan. Ketiga, ada alasan pelayanan pelanggan. Perkembangan teknologi informasi memberikan alternatif cara memberikan layanan kepada pelanggan. Aplikasi e-commerce merupakan salah satu bentuk layanan konsumen. Pelayanan melalui e-commerce terbuka 24 jam setiap hari dan real. Keempat, ada alasan manajemen permintaan. Manajemen permintaan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan. Kelima, ada alasan hubungan dengan supplier. Hubungan baik dengan supplier penting bagi perusahaan untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Dengan demikian, supplier bisa mengatur sendiri kapan harus mengirimkan pasokannya supaya tidak mengalami kehabisan bahan baku, tetapi persediaan bahan baku bisa diminimumkan. Keenam, ada alasan ekonomis. Keberlangsungan bisnis dalam suatu organisasi sangat tergantung pada konsumen, kelompok individu, atau perorangan maupun organisasi yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, daya beli, dan berniat merealisasikan pembelian disebut pasar. Pasar merupakan kekuatan pendorong untuk perubahan dalam kebutuhan konsumen, kompetitor, dan harga yang dikelola. Tren baru teknologi rantai pasokan. Tutunan ekonomi global memaksa perusahaan dan seluruh rantai pasokan untuk mengadopsi cara beroperasi yang lebih fleksibel dan responsif. Dalam angka untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan harus mencari cara untuk memanfaatkan sistem rantai pasokan.
Terdapat 4 teknologi yang dapat melengkapi rantai pasokan sistem yang ada. Berikut tempat teknologi tersebut ada radio frequency identification, kedua ada manajemen proses bisnis, ketiga ada business intelligence, keempat ada model simulasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Manda. Supply chain management. 3 prinsip dasar dalam supply chain management antara lain yang pertama, melihat bahwa hakikat informasi harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventor atau biaya terbesar rata-rata perusahaan. Maka informasi harus diperlakukan sama dengan manajemen inventory yang berkaitan dengan kapan informasi relevan harus dimiliki dan seberapa detail informasi yang harus direpresentasikan. Selanjutnya, 2. Unsur biaya, kecepatan dan kualitas. Persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Aspek online menjamin adanya hubungan integrasi antara semua pihak yang terkait. Aspek real-time menjadi bahwa informasi yang dipergunakan untuk mengambil keputusan adalah yang paling mutakhir, up-to-date. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Tidak ada yang lebih penting daripada kepercayaan dan sikap profesionalisme yang harus selalu dijaga keberadaannya. Selanjutnya, studi kasus penerapan teknologi digital melalui aplikasi SCTMT atau Supply Chain Management Telkom sebagai alat bantu dalam proses manajemen perubahan di PT Telkom Datel Sibolga. Penerapan teknologi digital dalam aplikasi Supply Chain Management telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis. PT Telkom Datel Sibolga juga telah mengadopsi teknologi digital untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam aplikasi SCM Telkom sebagai alat bantu dalam proses manajemen perubahan di PT Telkom Datel Sibolga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam aplikasi SCM Telkom telah memberikan manfaat yang signifikan bagi PT Telkom Datel Sibolga. Melalui penggunaan sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi dan berbasis teknologi, penerapan teknologi perusahaan juga membantu mengatasi beberapa tantangan dalam manajemen perubahan. Dengan adopsi aplikasi SCM yang canggih, PT Telkom Datel Sibolga mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dalam kesimpulannya, penerapan teknologi digital dalam aplikasi SCM Telkom telah membantu PT Telkom Datel Sibolga dalam mengelola perubahan dengan lebih efektif. Namun, tantangan yang masih ada perlu diatasi agar manfaat teknologi digital dapat dimaksimalkan sepenuhnya. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.